Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Kita Bicara. Hari ini gue excited banget pagi-pagi. Tiba-tiba gue kepikiran, gue habis masak nasi dan gue kepikiran kayaknya gue lagi pengen ngomongin Kita Bicara di segmen Kita Bicara tentang mindset. Asik nih kayaknya. While mindset sendiri ini apa sih sebenarnya? Jadi mindset itu secara etimologi, mindset itu pola pikir, of course. Dan secara terminologi, mindset ini adalah sebuah pemikiran yang lu punya dan berasal dari seluruh pengalaman hidup lu dan juga keyakinan yang lu anut sehingga bisa membentuk pola pikir lu, cara lu bersikap, cara lu berbicara, cara lu bertindak, ataupun cara lu menentukan masa depan lu. It's depend on your mindset. Dalam sebuah teori dikatakan bahwasannya mindset itu juga bisa diartikan sebagai asumsi lu, metode lu, atau gagasan yang lu pegang. Itu artinya bahwa mindset ini bisa ngebawa diri lu ke arah yang lebih positif ataupun ke arah yang lebih negatif. Bahkan tau gak, menurut gua mindset ini bisa membatasi kita dari hal-hal positif yang ada di sekitar kita dan hal-hal yang negatif juga yang ada di sekitar kita. Jadi kayak mindset ini bener-bener bisa membatasi kita gitu guys. So it's depend on ourselves. Like you have your own choice and me too. Ketika lu memilih buat gua mau nyoba hal baru, ketika lu milih buat explore hal baru, so it's mean mindset lu nggak membatasi lu dari hal-hal tadi. Sedangkan ketika lu ngerasa gua ngerasa kayaknya nggak deh, kayaknya kok agak beda ya hal ini, atau kok agak tabu ya hal ini, maka itu yang disebut dengan mindset itu bisa ngebatasin diri lu dari hal-hal yang ada di sekitar lu. So ketika lu ngerasa kenapa gua nggak bisa ngelakuin ini dan dia bisa ngelakuin ini ya, kenapa gua bisa ngelakuin itu dan dia nggak bisa ngelakuin itu, so it's depend on our mindset. Okay, you got it? Sebenarnya mindset yang luas, I mean like mindset yang open, yang luas, itu tuh penting gak sih buat kita? Menurut gue itu bener-bener penting buat kita. Why? Karena dengan mindset yang luas itu, ngerti gak, kita jadi bisa lebih berkembang dan improvisasi kita dalam hidup kita sendiri itu bisa jadi lebih baik. Kalau bahasa agamanya itu nih, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itu maksud gue dari mindset yang lebih luas, mindset yang luas. Jadi ketika lu punya mindset yang luas, maka lu akan bisa ngelakuin hal-hal jangkauannya yang lebih besar dari yang orang-orang lakukan. Kalau lu berpikir kenapa sih mindset ini bisa mempengaruhi hidup kita? So I will say yes. Karena mindset ini memiliki kekuatan untuk mentransformasikan psikologi lu ke perilaku yang ada di dalam tubuh lu. Like gini nih, kita bakalan ngelakuin apa yang diperintahkan sama akal kita. Misalkan lu ngerasa lapar, maka lapar itu bakalan ditransfer, rasa lapar itu bakalan ditransfer ke otak. Dan pasti otak kita bakalan berpikir, oke, karena gue lapar gue harus makan sekarang. Dan akhirnya badan kita bakalan ngikutin, oke, gue makan sekarang. Itu maksud gue. Jadi mindset ini bener-bener mempengaruhi kita banget guys. Terus gimana dong cara membentuk mindset kita biar mindset kita baik ataupun bagus, ataupun mindset kita bakalan membentuk jiwa kita yang powerful? Itu relatif menurut aku, setiap orang bakalan punya beda-beda. Tapi yang kali ini gue mau ngomongin yang lebih familiar, yaitu mindset yang akan membatasi diri lu dari hal-hal baik di sekitar. Salah satunya adalah selalu ngerasa takut buat memulai. Jadi kayak nggak ada alasan aja ya, nggak mau mulai aja, ya nggak mau mulai dan gue takut, gue nggak bisa gitu. Lu selalu underestimate sama diri lu sendiri. Padahal lu lupa kalau dalam angka kita itu harus memulai dari angka 0. Kalau nggak ada angka 0, lu nggak bakalan bisa capai ke angka 1. Dan gitu pun lu nggak bisa capai ke angka 2 kalau lu nggak ngelewatin angka 1. Dan seterusnya hingga ke angka berapapun target yang ingin lo raih. Misalkan gue pengen angka 100, lu gak bakalan nyampe ke angka 100 kalau lu gak bakalan mulai dari angka 0. So it's time to you for start. Dan yang gue sayangin dari sini, ketika lu ngerasa takut buat ngelakuin suatu hal, buat mulai suatu hal, itu sama aja dengan lu sedang membatasi potensi diri lu sendiri yang sebenarnya lu gak tahu. Juga rasa iri dan dengki.
Nah ini bener-bener kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu kalau rasa iri dan dengki ini adalah hal buruk yang harus kita hindari. Secara dari kecil kita sekolah SD, TK yang diajarin rasa iri dan dengki itu nggak baik ya anak-anak. Selalu guru di sekolah bakalan bilang itu. Kedengerannya enteng, tapi dalam implikasi setiap hari kita selalu lose control. Gua sendiri selalu lose control tentang ini. Ngerti nggak? Jadi ketika lu iri sama seseorang, sama pencapaian seseorang, dan lu apalagi sampai hate speech, hate comment kayak gitu, di saat lu ngelakuin itu sama aja dengan lu sedang memperlihatkan titik terendah dari diri lu, bahwasanya lu lagi gak percaya diri dan lu ngerasa kalau lu udah ketinggalan gitu, ngerti gak? Lu stuck di situ dan dia udah jalan. Dan juga ada yang namanya prasangka. Jadi prasangka itu bisa baik, bisa buruk. Kalau bahasa agamanya ada husnudzon, ada juga suudzon. Dan yang mau gue bahas di sini adalah si prasangka buruk ini guys. Tahu nggak? Ini nih paling efek menurut gue. Gue paling setuju sama orang yang selalu bilang kalau prasangka buruk dalam diri kita akan mempengaruhi cara berkembang atau self improvement dalam self improvement kita. Jadi perkembangan diri kita tuh akan dipengaruhi oleh si prasangka buruk tadi. Karena apa? Ketika yang ada di pikiran lu tuh selalu negatif lu selalu ngira enggak, dia mah gini, yang ada selalu di pikiran lu hanya prasangka buruk aja, maka semua otomatis nih secara lu nggak sadar, automatically semua hal yang kamu lakukan akan mengarah pada hal-hal yang negatif. Ngerti nggak? Karena secara otomatis dalam pikiran lu itu terinfluence dengan hal-hal yang negatif gitu. Contohnya nih ya, gue paling sebel banget orang yang selalu bilang gini, Mir lu ngapain sih kuliah di India? Atau nggak India tuh negara miskin, kotor, jorok. I will not say no. Aku nggak bilang kalau itu nggak bener. Jadi itu pasti bener gitu. Maksudnya itu bener. But nggak mungkin kan dalam satu tempat. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan sebuah tempat dengan hanya kekurangan di dalamnya. Aku nggak yakin. Manusia aja nggak ada, walaupun dia disabilitas, aku yakin Tuhan menciptakan dia dengan istimewa. Like dia punya keistimewaan tersendiri yang maybe kita nggak bisa lihat. Gitu pun juga India, nggak mungkin Tuhan menciptakan India, negara dengan segitu besarnya, dengan masyarakat segitu banyaknya dan isinya kekurangan doang, nggak mungkin. Gue yakin pasti ada kelebihannya. Jadi kalau lu bilang India kotor, itu senegara India nggak kotor semua cuy. Kalau senegara India kotor semua udah lama tenggelamnya gitu. Jadi itu tergantung prasangka lu. Jadi kalau lu selalu ngelihat yang baik, maka lu bakalan lihat yang baik. Tapi ketika prasangka lu negatif semua dan buruk semua, gue yakin pasti dalam otak lu cuma, ya apaan sih kuliah ke India, kotor, bau, negara miskin kayak gitu. Oke, kayaknya bakalan panjang banget kalau ngomongin prasangka buruk, karena ya gitulah, namanya manusia, nggak bisa hilang dari namanya prasangka buruk. Selanjutnya lu ngerasa kalau lu selalu belum cukup tahu, ataupun lu belum tahu sepenuhnya 100%. I'm talking about cara bersikap ya, bukan tentang ilmu pengetahuan. Ini beda. Yang gue omongin tentang cara lu bersikap terhadap kompetitor lu. Ketika lu dengar kalau kompetitor lu ternyata udah selangkah lebih maju dari lu, I mean like she make a new movement dan dia bergerak step forward dari kamu, dan lu baru dengar info tentang itu dan lu baru cari tahu dan konfirmasi ke orang-orang. Gue mau konfirmasi ke si A dulu, kalau bener nggak sih si dia tuh pencapaiannya udah segini. Habis itu lu konfirmasi lagi ke B, habis itu lu konfirmasi lagi ke C. Tahu nggak, di saat lu lagi konfirmasi tentang pencapaian kompetitor lu udah sampai di goals dia guys. Dan gue mau kasih tahu kalau founder Amazon aja, Jeff Bezos, mengatakan bahwa kunci kesuksesan dia dalam bisnisnya mendirikan Amazon itu adalah dengan bergerak cepat guys. Even dia
tahu informasi tentang kompetitornya tuh hanya 50-60% aja. Like dia baru dapat info 50-60% kompetitornya dari perusahaan lain udah ngelakuin A, dia udah jalan sampai C. Jadi dia belum tahu nih 100% bener nggak sih kompetitornya ini tadi. Itu juga kalaupun kita mendapat informasi yang salah, misalkan wah ternyata pesaing kita nih dia baru jalannya sampai 30%, tapi orang-orang ngomongnya udah 50%. Dan akhirnya gue nyesel nih udah jalan sampai 70% capek-capek lah, kan berarti lu yang untung karena lu udah jalan sampai 70%. Dan ada juga tentang rasa puas. Tahu nggak, rasa puas tuh sama aja kayak jebakan menurut gue. Jebakan yang gak semua orang bisa ngelewatin itu. You know why? Karena banyak banget selama gue hidup nih ya, gue sering banget ngelihat orang itu yang selalu ngerasa puas terhadap pencapaian dia sendiri, sehingga membuat dia itu menjadi manusia yang statis dan tanpa dia sadari bahwa dunia ini dinamis guys. Jadi like orang-orang udah berkembang dan dia masih stuck aja di tempatnya gitu. Itu buah dari apa sih? Buah dari rasa puas. Makanya kita nggak boleh ngerasa puas dengan apapun yang kita milikin. It's not about nggak bersyukur ya. Ini beda topik dengan nggak bersyukur. Kita harus bersyukur dengan pencapaian yang telah kita raih nih. Kita harus bersyukur dengan pencapaian itu. Makanya gue selalu bilang jangan pernah punya rasa puas dalam pencapaian lu, bukan dalam hal yang lain ya. Gue bilang dalam pencapaian lu. Misalkan lu hari ini bisa mencapai apa dalam target yang lu punya dalam hidup, maka kalau lu bisa sampai ke step itu, wah gue bisa pencapaian apa lagi yang lebih gede dari ini, dan pada akhirnya lu bakalan appreciate diri lu. Wah ternyata diri gue sehebat ini dan sekuat ini dan setangguh ini bisa melewati semua cobaan, semua ujian. I mean all part of your life. So maybe ini bakalan kepanjangan banget kalau aku terus ngobrol. Dan sekarang nih udah di akhir gini, kebayang gak sih kalau kita tuh sadar lebih awal tentang positif dan negatif impact dari mindset kita. Gila sih kalau gue tahu dari dulu ya tentang positif dan negatif impact ini, pasti gue bakalan gerak lebih cepat dan pokoknya gue bakalan step forward terus deh. Dari aku semoga siang ini bermanfaat buat kalian. Jangan bosan-bosan dengerin podcast aku. So kalau kalian suka bisa like dan share. Selamat menetapkan target ya. Selamat menebar manfaat. See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.